Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi bab 3 sub kedua. Pada minggu lalu sudah Bapak bahas ya yang bab 3 pada sub pertama. Pada bab ini tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia dan asal-usul makhluk hidup menurut beberapa teori. Jadi menurut beberapa teori berdasarkan geologi ya. Di dalam berdasarkan geologi ini ada beberapa era atau beberapa zaman-zaman dibagi ya. Yang pertama masa Prakarambia. Jadi masa ini dibagi menjadi beberapa era. Ada dua ya, ada masa Hadea dan masa Arkea. Nah, masa Hadea ini kira-kira terjadinya 4,6 dan 3,8 miliar tahun yang lalu. Itu masa Hadea. Nah, pada masa ini proses bumi itu masih dalam proses pembentukan. Lalu masa Arkea terjadi antara 3,8 dan 2,5 miliar tahun silam. Kira-kira pada zaman ini masa Prakarambia sudah meninggalkan beberapa jejak organisme bersel tunggal maupun banyak dari masa-masa ini. Nah, masa Prakarambia ini kira-kira terjadinya sudah 4,6 miliar hingga 543 juta tahun yang lalu. Jadi masa Prakarambia ini terjadinya 4,6 miliar hingga 543 juta tahun silam atau tahun yang lalu. Selanjutnya ada masa Phanerozoikum ya. Ada masa Phanerozoikum, umurnya kira-kira terjadinya 543 juta tahun silam hingga hari ini dihitungnya ya, terjadinya masa Phanerozoikum. Nah, Phanerozoikum ini berarti kehidupan tampak atau diketahui. Jadi pada masa ini dipelajari menurut 3 era, dibagi ya. Pada masa Phanerozoikum itu ada 3. Ada Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum. Lalu di era Paleozoikum dulu kita bahas. Kira-kira terjadinya di era Paleozoikum ini 543 hingga 251. 543 hingga 251 juta tahun silam. Nah, pada era ini berlangsung sekitar 300 juta tahun. Pada era ini adalah bagian pertama dan terpanjang dalam masa Phanerozoikum. Tapi yang paling lama tuh pada masa Prakarambia ya, kira-kira tuh terpanjang dalam sejarah bumi. Nah, ini yang era Paleozoikum ini yang kedua ya. Nah, pada masa ini iklim bumi itu umumnya lembab dan sedang. Ya, lembab dan sedang ya pada masa era Paleozoikum ini. Bumi ini lembab dan sedang, walaupun zaman es terjadi beberapa dari waktu ke waktu. Nah, adapun era Paleozoikum ini dipelajari menurut 6 zaman. Ada Kambria, Ordovisi, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Ya, di masa Kambria dulu di era Paleozoikum kira-kira terjadinya 543 sampai 490 juta tahun silam. 543 sampai 490 juta tahun silam. Zaman ini adalah zaman masa geologi di mana semua kelompok kehidupan dasar atau disebut filum yang masih ada hingga hari ini dan juga yang telah punah. Nah, filum itu adalah pengelompokan terbesar. Filum itu pengelompokan terbesar dalam penggolongan makhluk hidup. Ya, filum itu. Nah, filum ini ditentukan menurut jumlah serta organ dan jaringan makhluk hidup, simetri tubuh dan struktur dalamnya. Nah, jumlahnya filum ini telah ditetapkan sebanyak 35, namun sekitar 50 filum ada selama zaman Kambria. Lalu selanjutnya zaman Ordovisi. Zaman Ordovisi itu kira-kira 490 hingga 443 juta tahun silam. Ordovisi itu 490 hingga 443 juta tahun silam. Nah, zaman ini telah hidup ada makhluk sejenis invertebrata laut. Nah, contohnya seperti apa sih invertebrata? Kayak siput laut, udang, laba-laba, keong. Nah, itu udah pada ada zaman Ordovisi. Lalu selanjutnya zaman Silur. Ya, zaman Silur itu 443 hingga 417 juta tahun silam. Nah, pada zaman ini banyak gunung es yang meleleh dan membanjiri beberapa benua.
Jadi ada beberapa banyak fosil tumbuhan darat yang berasal dari zaman ini, serta juga jenis Echinoderma yang membantu seperti apa aja. Hewannya ada bakung laut, tuh tumbuhannya ya, bakung laut, Arthropoda seperti apa aja. Hewannya ada kalajengking laut, tuh spesies ikan tak berrahang dan ikan berkulit keras. Ikan berkulit keras tuh contohnya seperti apa? Kayak kepiting, lobster, udang. Serta juga beberapa spesies laba-laba. Nah, itu sudah ada zaman Silur. Zaman Devon itu umurnya 417 hingga 354. 417 hingga 354 itu zaman Devon. Nah, pada masa ini ditemukan banyak fosil. Fosilnya apa aja? Ada munculnya tumbuhan darat dan hewan bertulang belakang. Nah, itu ya, ada ikan hiu, kelabang, kaki seribu, bulu babi. Nah, itu udah ada di zaman Devon. Lalu dari zaman karbon ini dikenal sebagai zaman batu bara. Jadi zaman ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman karbon bawah atau Mississippi dan zaman karbon atas atau Pennsylvania ya. Pennsylvania. Pada masa ini tanah naik dan turun akibat tumbukan antar benua ya, serta kenaikan dan penurunan permukaan air laut yang terkait dengan topi es kutub adalah peristiwa utama yang membentuk dunia selama zaman ini. Jadi banyak fosil bentuk kehidupan laut dan darat berasal dari zaman karbon. Seperti apa aja? Zaman karbon ini ada reptil ya, serangga raksasa. Lalu zaman perm itu 290 hingga 248 juta tahun. 290 hingga 248 juta tahun. Nah, itu ya. Nah, itu di era Paleozoikum. Lalu ada era Mesozoikum ya. Ini tambahannya. Era Mesozoikum 248 hingga 65 juta tahun silam. Pada masa era Mesozoikum ini dibagi menjadi 3 zaman, ada Trias, Jura, Cretaceous. Nah, zaman Trias ini 248 hingga 206 juta tahun silam. Nah, ini pada masa ini sudah ada sejumlah fosil Trias, kayak jenis kehidupan laut dan darat tuh kayak mamut ya, mamut. Terus ada contohnya itulah mamut, terus ada Triceratops ya. Itu udah di zaman Trias. Lalu ada zaman Jura 206 hingga 144 juta tahun silam. Zaman Jura itu kayak Jurassic ya, sudah ada dinosaurus ya, aneka dinosaurus. Lalu ada juga spesies di laut kayak amonit, spons laut, kerang ya. Itu udah ada di zaman Jura sekitar 206 hingga 144 juta tahun silam. Lalu zaman Cretaceous tuh 146 hingga 65 juta tahun silam. Nah, pada zaman ini sudah ada Tyrannosaurus ya. Di zaman Cretaceous ini ada juga spesies reptil dan tumbuhan darat. Pada zaman ini dinosaurus sudah punah di zaman Cretaceous. Lalu ada era Kenozoikum ya, 65 juta tahun lalu hingga hari ini. Nah, itu era Kenozoikum kira-kira. Selanjutnya teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Jadi bagaimana sih asal-usul bangsa Indonesia dulu, orang dulu ya? Ada beberapa teori, ada teori Yunan, Nusantara, out of Taiwan, out of Afrika. Jadi menurut teori Yunan ini bahwa asal-usul bangsa Indonesia itu kita dari Yunan. Kalau menurut teori Yunan, Yunan itu terletak di wilayah Cina ya. Jadi Muhammad Ali mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak ke selatan oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Jadi menurut teori Yunan ini asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Yunan itu kota yang tersebut terletak di wilayah Cina. Lalu selanjutnya dalam teori Yunan ini ada beberapa perpindahan gelombang atau orang dari asal Negrito, Proto Melayu, Detro Melayu ya. Orang Negrito itu orang di wilayah Indonesia sejak 1000 sebelum Masehi. Orang Negrito ini diyakini telah menjadi orang pertama yang memasuki wilayah Indonesia. Nah, ciri-cirinya apa orang Negrito? Fisiknya berkulit gelap, rambut keriting, hidung lebar,
bibir tebal, nah itu Negrito ya, biasanya ini berasal dari daerah Papua, keturunan ras tersebut di pedalaman Riau. Sukunya suku Siak ya, Sakai, suku Papua. Lalu Proto Melayu itu orang Proto Melayu yang datang ke wilayah Nusantara kurang lebih sekitar 2500 sebelum Masehi. Nah, ini orang Proto Melayu. Kira-kira tuh termasuk apa aja? Contohnya ada suku Toraja, Dayak, Sasak, Nias, Batak. Nah, itu orang Proto Melayu. Terus di Deutero Melayu nih, pada gelombang ketiga ini manusia yang datang selanjutnya dinamakan orang Deutero Melayu. Berarti orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang kedua setelah orang-orang Proto Melayu datang ke Indonesia. Ada apa aja? Kira-kira ini 1500 ya orang Deutero Melayu ini kedatangannya di Indonesia. Ada suku apa aja? Suku Minangkabau, Aceh, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, Manado. Nah, itu kalau orang Jawa berarti kita keturunan ras Deutero Melayu. Selanjutnya teori Nusantara. Menurut teori Nusantara ini asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Kalau Nusantara itu berarti asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Jadi menurut Muhammad Yamin, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi ya. Lalu teori out of Taiwan. Jadi teori ini bangsa Indonesia berasal dari negara Taiwan. Menurut teori ini didukung menurut Hari Trauman Simanjuntak. Nah, ini menurut teori tersebut, jadi bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Lalu teori out Afrika, ya teori ini mengatakan bahwa manusia yang hidup sekarang itu berasal dari Afrika menurut Max Ingman. Itu ya. Yaitu teori asal usul nenek moyang Indonesia. Lalu perkembangan ras, ada ras Proto Melayu ya. Ada ras Proto Melayu. Nah, ini kayak termasuk apa aja tadi yang sudah Bapak bahas. Ada Toraja, Dayak, Batak, Papua. Nah, itu Proto Melayu ya. Sukunya ada suku Toraja, itu biasa di daerah Kalteng, Kalimantan Tengah, Sumbar, Sumatera Barat, Nias, itu kan suku Nias. Sumatera Utara suku Batak, Sumatera Selatan tuh suku Kubu, Kalimantan Tengah tuh suku Dayak. Selanjutnya ada ras Deutero Melayu. Nah, itu Deutero Melayu tadi tuh ya. Ada keturunan ras Melayu muda ya, kalau Deutero Melayu tuh. Ada bangsa Melayu, Batak, Minang, Jawa, Bugis. Nah, itu. Lalu ada ras Melanesoid. Nah, ini Melanesoid itu ras memiliki ciri kulit hitam, rambut hitam, keriting, terus bibir tebal, badan tegap, hidung lebar. Nah, itu biasa dari Riau, suku Sakai Siak. Tuh, suku bangsa Papua Melanesoid. Jadi kalau suku Papua tuh termasuk ras namanya Melanosoid atau Melanesoid. Ya, sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.